Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Setiawati dari jurusan Hukum Tata Negara semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dari hukum Islam dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Nah, sebelum mengetahui apa itu prinsip-prinsip hukum Islam, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian dari hukum Islam. Nah, hukum Islam itu adalah norma-norma atau aturan-aturan yang bersumber dari nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari dalil-dalil agama Islam yang mencakup antara syariah dan fikih. Nah, di dalam hukum Islam itu sendiri itu ada 5 kaidah. Yang pertama adalah wajib, sunnah, haram, mubah, dan juga jaiz. Nah, ini biasa disebut dengan hukum taklifi. Nah, ada juga yang disebut dengan hukum wadai, yaitu tentang sebab, syarat, dan juga halangan serta hubungan antara hukum itu. Nah, di sini di dalam pengertian ini dijelaskan bahwa hukum Islam itu mencakup syariah dan fikih. Syariah itu adalah norma-norma atau aturan-aturannya, dan fikih itu adalah penjabaran dari norma-norma yang ada di dalam atau aturan-aturan yang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga dari hadis Nabi begitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang pengertian dari hukum Islam, kita akan menelaah lagi tentang pengertian dari prinsip. Nah, prinsip di sini, kata prinsip secara etimologi adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian bahwa prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau al-mabda. Nah, secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Nah, setelah hukum Islam, di sini saya menjabarkan dari dua pendapat ahli. Yang pertama adalah Juhaya S. Praja dan yang kedua adalah Asfi As-Siddiqi. Nah, menurut Juhaya S. Praja sendiri itu bahwa prinsip hukum Islam itu ada 7. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid ini adalah salah satu prinsip umum yang menjadi dasar atau fondasi dari prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, di dalam prinsip tauhid ini, proses dan melaksanakan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti, perhambaan manusia dari penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepadanya. Nah, di dalam prinsip ini juga menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, prinsip tauhid ini kan masih umum nih. Prinsip tauhid ini masih umum, ini melahirkan prinsip yang lebih khusus lagi. Yang pertama adalah berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah, dan Nabi dan Rasul pun hanya sebagai penyampai atau perantara dari pesan-pesan yang Allah sampaikan untuk seluruh manusia gitu. Nah, yang kedua ini adalah prinsip beban hukum taklif, ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa, dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya bahwa hamba Allah ini dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah berdasarkan prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mendukungnya, maka lahirlah asas hukum seperti asas kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia. Dalam hukum Islam juga dikenal beberapa bentuk keringanan. Hukum seperti rukhsah dan daruroh, semuanya bermuara dari nas-nas Al-Quran. Seperti Al-Quran, dari asas hukum tersebut dirumuskan kaidah-kaidah hukum dalam aspek ibadah, yaitu pada pokoknya ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua adalah prinsip keadilan. Nah, adil di sini bukan berarti adil itu bahwa sama rata gitu. Nah, adil di sini adalah sesuai dengan porsi dan kondisi begitu. Nah, prinsip dari keadilan ini dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah surat Al-Ma'idah ayat 8, Al-Hujurat ayat 9. Nah, kata al-adalah dalam Al-Quran sendiri adalah sinonim dari al-mizan atau keseimbangan dan atau moderasi, dan al-qis yang berarti keadilan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa perintah Allah ini ditujukan bukan hanya karena esensinya, sebab Allah tidak mendapatkan keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudorotan dari perbuatan maksiat manusia.
Namun, ketaatan tersebut hanya sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Nah, dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yaitu suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam pelaksanaannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas, apabila perkara-perkara itu telah meluas maka bisa menjadi menyempit. Nah, sedangkan prinsip yang ketiga ini adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini adalah prinsip yang dari pengertian sendiri itu amar ma'ruf itu adalah menaati larangan dan menaati perintah dan menjauhi larangan gitu. Nah, hukum Islam ini digerakkan untuk merekayasa umat Islam untuk menuju tujuan yang baik dan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam filsafat hukum barat dikenal sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial. Menurut Hasbi Asidiki, prinsip ini juga melihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena, apalagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Nah, pengkategorian amar ma'ruf nahi munkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks di mana persoalan hukum tengah terjadi. Nah, yang keempat adalah prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Nah, prinsip kemerdekaan atau kebebasan ini adalah prinsip hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan tentang argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam ini adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek. Nah, baik kebebasan individu maupun kebebasan kelompok. Nah, kebebasan beragama dalam Islam ini juga menjamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi, dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia. Bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah, dan lain-lain. Nah, disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif. Nah, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ini yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, untuk yang kelima ini adalah prinsip persamaan atau egalite. Nah, prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Nah, prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial. Tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkret dari prinsip egalit dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia juga diperlakukan sama. Nah, di mata hukum tidak ada istilahnya itu tumpul ke atas atau tajam ke bawah, atau hukum itu seperti pisau. Itu di dalam hukum Islam itu tidak boleh diterapkan begitu. Nah, harus sesuai dengan prinsip persamaan bahwa semua manusia itu pada dasarnya itu adalah memiliki hak yang sama dalam di mata hukum begitu. Selanjutnya adalah prinsip membantu sesama manusia. Nah, prinsip ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid seperti prinsip tauhid yang di atas tadi. Nah, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini juga merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh umat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembukaan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaklid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya.
Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 9 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan berbuat durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan." Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir dari prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya Espraja, yaitu prinsip toleransi. Nah, kita toleransi itu juga harus diterapkan sebagai umat Islam, harus toleransi. Yang Nabi Muhammad juga menerapkan toleransi ketika Nabi Muhammad itu berada di Madinah, walaupun tetangganya itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, bukan hanya Islam, tapi Nabi menerapkan prinsip toleransi. Nah, kita juga harus meneladani dari perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad ini. Nah, sedangkan dari prinsip hukum Islam, prinsip toleransi ini adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam. Baik, nah setelah tadi kita mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya Espraja, kita akan membedah lagi apa sih prinsip-prinsip hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiqi. Nah, ini ada 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip menghadapkan hitop kepada akal. Nah, prinsip ini adalah bahwa dalam hukum Islam akallah yang menjadi sebab dibebaninya kewajiban seseorang mukallaf. Oleh karenanya, ilmu menjadi pokok dalam menambah cahaya akal. Islam merangsang manusia untuk mencari ilmu. Manusia mempunyai kemampuan akal baik dalam tataran akal praktis maupun akal murni. Nah, akal murni ini terbentang luas, hanya Allah yang Maha Tahu. Ketika Allah memberikan penjelasan melalui akal murni, maka manusia akan mampu memahami berbagai hal. Pada tataran inilah, seyogyanya para fuqaha itu senantiasa mendasarkan pikirannya atas kebenaran wahyu. Kemudian mereka menetapkan bahwa yang Maha Pembuat hukum itu adalah Allah, gitu. Nah, yang kedua ini adalah prinsip memagari akidah dengan akhlak yang utama yang dapat menjaga kesucian jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang. Nah, prinsip ini berkaitan dengan kehormatan manusia seperti dinyatakan dalam berbagai ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Kehormatan tersebut tidak hanya terbatas pada individu, ras, suku tertentu, tapi milik semua manusia. Nah, yang ketiga juga adalah prinsip menjadikan segala macam beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, sekali-kali bukan untuk memberatkan badan. Nah, dan yang keempat adalah prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang di dalamnya terdapat berbagai bidang-bidang yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak mudaratnya, Islam mengajak umatnya untuk melakukan integrasi antara pekerjaan dunia dengan akhirat. Prinsip ini sangat menonjol dalam hukum Islam, menyerahkan masalah atau hukuman kepada pertimbangan penguasa atau para hakim. Nah, hukum Islam sudah menentukan batas-batas hukuman yang dijatuhkan atas pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan dan pencurian. Bentuk hukuman ini sangat sedikit ketetapannya jika dibandingkan dengan penetapan hukum yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hukum atas pertimbangan inilah yang disebut dengan hukum. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, ya, ini adalah prinsip tahkim. Nah, tahkim ini diperbolehkan perlakuannya atas masalah-masalah hukum yang disengketakan oleh dua belah pihak dengan meminta seseorang hakim yang dipandang terhormat di kalangan mereka, dan keputusannya pun mengikat. Nah, tanpa adanya ketetapan atau legalitas atas hakim resmi. Penjabaran prinsip atau karakteristik hukum Islam dalam dua perspektif di atas pada dasarnya memiliki alur pikir dan pola logika hukum yang relatif searah, yaitu semua ketetapan hukum dalam Islam berorientasi pada pemurnian tauhid dan penyajian hukum sebagai sebuah instrumen agama dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Dan di waktu yang bersamaan juga model atau prinsip ini mendialogkan secara kritis bahwa perumusan hukum dalam kesukaran dan kesulitan atau musyayakoh. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita memahami dari materi di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan dalam hukum Islam tidak pernah meninggalkan aspek kemaslahatan bagi manusia. Nah, bukti-bukti tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip yang dituangkan dalam perumusan hukum Islam di atas. Nah, di antara keutamaan mendasar
Dalam hukum Islam terletak pada kesempurnaan segala hal yang dibutuhkan berupa kaidah-kaidah dasar yang umum dan semua itu meliputi kebutuhan baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, kesempurnaan lain terletak pada keagungan prinsip sehingga tingkat dan derajat manusia pun akan terangkat. Nah, yang terakhir adalah nilai kesempurnaan terletak pada keabadian dan kontinuitas di mana nas-nas tidak dapat diubah ataupun diganti meskipun masa terus berganti. Dengan demikian hukum Islam akan terus relevan di setiap ruang dan waktu. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.